Dan jika saya memberitahu Anda bahwa 96% dari kekhawatiran Anda tidak pernah terjadi, dan bahwa kecemasan yang merampas kedamaian Anda hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran Anda, apa yang Anda takuti tidak nyata, tetapi Anda mengalaminya seolah-olah itu nyata. Berapa kali Anda telah membawa masalah yang hanya ada dalam imajinasi Anda? Saatnya menghadapi sebuah kebenaran. Sebagian besar badai Anda bersifat mental. Sangat sedikit orang yang memiliki kedamaian mental, bukan karena itu tidak mungkin, tetapi karena mereka tidak memprioritaskannya. Mereka terjebak dalam kebiasaan negatif, dalam ketakutan akan penolakan, rasa bersalah, atau kecemasan tentang masa depan. Tetapi yang paling berbahaya bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang Anda bayangkan akan terjadi. Pikiran Anda memproyeksikan film horor yang Anda tulis dan ulang sendiri, dan semakin sering Anda melakukannya, semakin nyata tampaknya. Hari ini Anda akan memecahkan siklus itu, bukan dengan frasa kosong, tetapi dengan alat nyata. Anda tidak akan mengabaikan kekhawatiran Anda akan menonaktifkannya. Anda bisa terus memberi makan monster imajiner atau mengambil kembali kendali. Jika Anda siap untuk berhenti menderita karena apa yang bahkan belum terjadi, ini adalah momen Anda, kesempatan Anda untuk membangun pikiran yang kuat, tenang, dan bebas. Sebelum mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar kalimat ini. Hari ini saya mulai membangun pola pikir baru, saya stoik. Lakukan sekarang juga. Ini bukan hanya kalimat, tetapi pernyataan, tanda bagi pikiran Anda bahwa Anda mengambil kendali. Ketika Anda menulisnya, Anda merekamnya di bawah sadar Anda, dan itu menandai awal perubahan. Tulis, tegaskan, dan biarkan transformasi Anda dimulai dari dalam. Nomor 1. Pikiran Anda adalah pusat kendali nasib Anda. Apa yang Anda pikirkan dari hari ke hari bukanlah detail kecil. Itu adalah akar dari mana realitas Anda tumbuh. Jika Anda terus-menerus memberi makan pikiran kekurangan, ketakutan, atau batasan diri, itu adalah tepatnya apa yang akan terus Anda alami. Tetapi jika Anda mulai membudidayakan pikiran kemungkinan, kepercayaan, dan keteguhan, dunia luar Anda akan mulai mencerminkan pola baru itu. Sebagian besar orang hidup seolah-olah pikiran mereka adalah pengunjung asing, tanpa menyadari bahwa masing-masing dari mereka membangun jalan yang mereka pijak. Anda tidak bisa mengubah hidup Anda tanpa terlebih dahulu mengubah apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Segala sesuatu yang Anda capai atau tidak capai memiliki titik asal di dunia internal Anda. Pikiran tidak hanya menginterpretasikan realitas, tetapi juga menciptakannya. Keputusan yang Anda buat, risiko yang Anda ambil atau hindari, hubungan yang Anda kembangkan atau biarkan menguras energi Anda. Semua itu lahir dari dialog mental yang konstan. Jika dialog itu destruktif, akan sangat sulit untuk membangun sesuatu yang baik di atasnya. Transformasi yang nyata tidak dimulai dari luar, tetapi dimulai dengan sebuah pikiran yang memutuskan untuk memberontak terhadap pola lama dan mengambil arah baru. Pikirkan ini. Dialog internal Anda adalah percakapan yang tidak terputus, yang memiliki lebih banyak pengaruh pada Anda daripada suara eksternal lainnya. Itu adalah suara yang Anda dengar sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum memutuskan. Oleh karena itu, jika suara itu penuh dengan keraguan, ketakutan, rasa bersalah, atau celaan, Anda akan hidup dengan perasaan selalu terhambat. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang menyabotase Anda. Tetapi jika Anda mendidik ulang suara itu agar menjadi sekutu Anda, satu yang memotivasi, memfokuskan, dan mengingatkan Anda siapa Anda sebenarnya, maka nasib Anda mulai berubah. Pikiran yang berantakan menghasilkan kehidupan yang berantakan, dan meskipun Anda tidak dapat mengontrol semua yang terjadi di luar diri Anda dapat mengontrol bagaimana Anda menginterpretasikannya, bagaimana Anda merespons, dan cerita apa yang Anda pilih untuk diceritakan tentang itu. Disitulah kekuatan Anda berada dalam setiap pikiran negatif yang Anda pilih untuk tidak memberi makan. Dalam setiap emosi destruktif yang Anda pilih untuk amati tanpa membiarkannya mengontrol Anda. Dalam setiap momen ketika Anda memutuskan untuk tidak bereaksi, tetapi merespons dengan kesadaran. Untuk menerapkan ini, Anda perlu menyadari pikiran Anda, bukan secara dangkal, tetapi dengan kejujuran radikal.
Amati jenis pikiran apa yang muncul ketika Anda gagal, ketika seseorang mengkritik Anda, ketika Anda sendirian. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri di momen tersebut? Apakah Anda sedang membangun diri Anda atau merobohkannya? Pengamatan itu adalah langkah pertama. Kemudian, ketika Anda mendeteksi pikiran yang melemahkan Anda, jangan melawannya dengan kebencian. Ubah dengan kasih sayang. Gantikan dengan afirmasi yang mengembalikan kekuatan Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Epictetus mengatakan bahwa orang tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapat yang mereka miliki tentangnya. Itu berarti Anda memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang Anda kira, karena tidak peduli apa yang terjadi di luar. Jika Anda melatih pikiran Anda dapat mempertahankan ketenangan, kejernihan, dan kekuatan di tengah badai apapun. Mulailah dengan yang paling sederhana. Setiap pagi saat bangun, sebelum melihat ponsel atau membiarkan diri Anda terserap oleh dunia luar, tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin saya fokuskan hari ini? Jenis pikiran apa yang layak mendapatkan perhatian saya? Lakukan dengan niat. Kemudian, ketika Anda menghadapi kesulitan sepanjang hari, kembali ke fokus itu. Ingatlah bahwa Anda dapat memilih untuk tidak bereaksi, tetapi merespons dari pusat Anda. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa praktik harian itu tidak hanya mengubah keadaan mental Anda, tetapi juga nasib Anda. Karena pikiran yang jelas membuat keputusan yang lebih baik. Pikiran yang terlatih tidak mudah menyerah. Pikiran yang fokus melihat peluang di tempat lain orang melihat batasan. Dan pikiran yang damai tidak mudah dimanipulasi atau dihancurkan. Ambil kendali atas pikiran Anda, dan Anda akan mengambil kendali atas hidup Anda. Ini bukan sihir, ini adalah pelatihan. Ini bukan keberuntungan, ini adalah niat. Setiap pikiran adalah benih, dan Anda memutuskan apakah Anda menanam batasan atau kemungkinan. Begitulah cara perubahan dimulai. Begitulah cara hidup yang sepenuhnya baru dimulai. Nomor 2, 96% dari kekhawatiran tidak pernah terjadi. Berapa kali Anda terjebak dalam pikiran kekhawatiran hanya untuk menyadari kemudian bahwa tidak ada yang terjadi? Pikiran Anda menciptakan skenario bencana, mengantisipasi masalah yang tidak ada, dan membangun gunung di mana hanya ada batu kecil. Sebuah studi mengungkapkan bahwa 96% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan meskipun demikian, kita memikul ide-ide ini seolah-olah itu nyata. Ini adalah paradoks. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Seolah-olah kita duduk di kursi menunggu pukulan yang tidak pernah datang, dan meskipun demikian kita hidup dalam ketegangan, tertegun. Kebiasaan berpikir tentang yang terburuk menjadi racun lambat, menghalangi kita untuk menikmati saat ini, menghilangkan kejernihan untuk bertindak, dan memberi makan kecemasan yang menjerat kita. Setiap kekhawatiran yang tidak perlu seperti alarm palsu di pikiran Anda. Itu berbunyi keras, mengganggu Anda, tetapi pada akhirnya tidak ada bahaya. Masalahnya bukan hanya ketakutan, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita berpikir bahwa jika kita khawatir banyak, kita akan mencegah sesuatu yang buruk terjadi, seolah-olah kekhawatiran adalah bentuk kontrol. Tetapi tidak demikian. Itu hanya pengurasan emosional yang tidak mencegah apapun, hanya membuat Anda kelelahan. Jika Anda berhenti untuk mengamati dengan jujur, Anda akan menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran Anda berputar di sekitar hal-hal yang belum terjadi atau yang sudah berlalu. Anda menghukum diri Anda untuk kesalahan masa lalu, meskipun Anda tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya, atau Anda mendahului kemungkinan skenario yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Jenis pemikiran ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga beracun. Itu menjauhkan Anda dari saat ini, satu-satunya tempat di mana Anda benar-benar memiliki kekuatan. Itulah sebabnya salah satu kunci paling kuat untuk membebaskan diri dari kecemasan adalah bertanya pada diri sendiri setiap kali Anda khawatir. Apakah ini terjadi sekarang? Apakah saya bisa melakukan sesuatu tentangnya? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya iya, bertindaklah. Tetapi, jangan terus-menerus menyiksa diri dengan hal-hal yang di luar kendali Anda.
kontrol bukanlah tentang memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya, tetapi tentang mengetahui cara mengarahkan energi Anda ke apa yang dapat Anda pengaruhi. Latih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang bergantung pada Anda. Jika Anda memiliki masalah nyata, pikiran Anda harus berkonsentrasi pada solusinya, bukan pada memperbesar ketakutan. Jika tidak ada masalah nyata, Anda harus belajar melepaskan pikiran itu. Jangan melawannya. Amati, hargai niatnya untuk melindungi Anda dan lepaskan. Lakukan ini setiap kali kekhawatiran muncul. Seiring waktu, pola kecemasan itu akan mulai melemah. Para Stoik memahami ini berabad-abad yang lalu. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh khawatir tentang apa yang tidak tergantung pada kita, karena di dalamnya tidak ada kebajikan atau kontrol. Yang tersisa hanyalah menerima dengan tenang hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan bertindak dengan keberanian atas apa yang memang ada dalam kendali kita. Marcus Aurelius, di sisi lain, sering mengulang bahwa pikiran negatif harus dibubarkan begitu muncul, seperti api membakar kayu kering. Bagi para Stoik, melatih pikiran adalah kunci untuk hidup dengan bebas dan tanpa rasa takut. Dan Anda juga dapat melakukan hal yang sama. Setiap kali pikiran Anda mulai membayangkan yang terburuk, berhenti sejenak, bernapas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini nyata? Apakah ini terjadi sekarang? Apakah saya melebih-lebihkan? Hanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, Anda memutuskan siklus otomatis ketakutan. Ini bukan tentang mengabaikan risiko, tetapi menghadapi mereka dengan perspektif. Ketika Anda menyadari bahwa 96% dari kekhawatiran Anda tidak berdasar, sesuatu berubah dalam diri Anda. Anda mulai menyaring pikiran Anda, berhenti menerima sebagai kebenaran segala sesuatu yang dilontarkan pikiran Anda. Hidup dengan lebih sedikit kekhawatiran bukanlah tanda kebodohan, tetapi tanda kesadaran. Ini adalah pilihan untuk kedamaian di atas kekacauan mental. Ini adalah kepercayaan lebih pada kemampuan adaptasi Anda daripada pada prediksi bencana Anda. Ini adalah pemahaman bahwa seringkali apa yang tampak sebagai ancaman hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kebiasaan khawatir. Ambil hari ini sebagai titik awal. Lain kali sesuatu mengkhawatirkan Anda, berhenti dan ingat. Sebagian besar waktu itu tidak akan terjadi. Jangan hidup melarikan diri dari hantu. Hidup sekarang, bertindak dengan niat, dan lindungi pikiran Anda seperti harta karun yang ada. Karena pikiran yang tenang tidak hanya memiliki kejernihan, tetapi juga memiliki kekuatan. Nomor 3, sampai pada fakta-fakta nyata. Seringkali pikiran masuk ke dalam pusaran kekhawatiran, bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tetapi karena apa yang dibayangkan bisa terjadi. Asumsi, keraguan, kurangnya kejelasan, semua itu menjadi bahan bakar bagi ketakutan. Anda mulai menceritakan kisah. Bagaimana jika mereka tidak menjawab karena mereka marah? Bagaimana jika ini berarti segalanya akan berjalan buruk? Bagaimana jika saya gagal? Tetapi yang menarik adalah bahwa dalam kebanyakan kasus, Anda tidak memiliki bukti dari apapun, hanya memiliki fragmen, keheningan, data yang tidak lengkap, dan dengan itu pikiran Anda membangun film yang merampas kedamaian Anda. Rahasianya adalah mencapai fakta-fakta nyata, karena kekhawatiran tumbuh dalam kabut ketidakpastian. Jika Anda tidak memiliki kejelasan, pikiran Anda akan mengisi kekosongan dengan yang terburuk. Tetapi jika Anda memutuskan untuk mencari kebenaran, jika Anda menghadapi fakta-fakta konkret daripada terjebak dalam spekulasi, Anda dapat menonaktifkan sebagian besar stres yang Anda rasakan. Ketika Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya ketahui tentang situasi ini? Alih-alih, apa yang mungkin terjadi? Swing pikiran Anda beralih saluran dari kecemasan ke tindakan. Oleh karena itu, setiap kali Anda mulai merasa terjebak oleh kekhawatiran, berhenti sejenak dan periksa pikiran Anda. Apakah Anda bereaksi terhadap fakta atau asumsi? Apa yang Anda takuti? Apakah memiliki dasar nyata? Atau Anda sedang mendahului skenario yang bahkan belum terjadi? Terkadang, satu percakapan, satu pertanyaan sederhana, pencarian informasi yang jelas dapat membebaskan Anda dari jam, bahkan hari, rasa sakit yang tidak perlu. Sangat mengagumkan bagaimana satu jawaban jujur atau satu data yang diverifikasi
dapat menghilangkan seluruh awan kecemasan yang dibangun dalam imajinasi. Menerapkan ini tidaklah rumit, tetapi memerlukan disiplin. Ketika kekhawatiran muncul, jangan terjebak di sana. Lihat lebih jauh, ajukan pertanyaan, klarifikasi, minta data. Jangan buat keputusan atau reaksi dari kabut mental, karena jika Anda tidak memiliki kejelasan, Anda tidak bisa memiliki kontrol, dan tanpa kontrol ketakutan mengambil alih. Kebenaran, sekeras apapun itu, selalu lebih baik daripada spekulasi yang tidak berdasar, karena setidaknya memberi Anda titik awal yang nyata untuk bertindak. Para Stoik adalah ahli dalam hal ini. Mereka mengajarkan bahwa langkah pertama dalam menghadapi emosi yang mengganggu adalah memeriksanya dengan akal. Epictetus berkata, bukan fakta yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentangnya. Itu berarti kekhawatiran Anda tidak muncul dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang Anda interpretasikan. Jika Anda ingin mengurangi beban mental itu, Anda perlu belajar memisahkan apa yang Anda ketahui dari apa yang Anda asumsikan. Dan untuk itu, Anda harus mencari fakta-fakta nyata, bukan asumsi. Bayangkan Anda sedang menunggu jawaban penting. Jam berlalu dan keheningan mulai memberi makan pikiran negatif Anda. Apa yang akan terjadi jika, alih-alih terjebak dalam ide-ide itu, Anda memutuskan untuk bertanya, mengonfirmasi, menyelidiki? Anda mungkin menemukan bahwa hanya ada keterlambatan atau bahwa orang tersebut sedang sibuk. Apakah Anda menyadari? Satu fakta nyata dapat menetralkan berjam-jam kecemasan yang dibangun di atas ketiadaan. Dan jika fakta yang Anda temukan tidak menguntungkan, setidaknya sekarang Anda dapat bertindak dengan jelas. Anda dapat mengambil keputusan dari realitas, bukan dari ketakutan. Jadi, lain kali Anda merasakan tekanan di dada atau simpul mental karena sesuatu yang tidak Anda ketahui, berhenti. Tanyakan pada diri sendiri, pertanyaan kunci ini. Apakah saya bereaksi terhadap fakta atau asumsi saya? Kemudian, cari kebenaran. Telepon, tulis, tanyakan, selidiki, konfirmasi. Jangan biarkan diri Anda hidup dalam kegelapan keraguan ketika Anda dapat menyalakan cahaya informasi. Ini bukan tentang mengontrol semuanya. Ini tentang mengetahui dari mana Anda bertindak. Dan ketika Anda mulai menerapkan ini secara konsisten, Anda akan merasakan transformasi. Anda akan berhenti menjadi sandera pikiran Anda dan mulai bergerak dengan lebih percaya diri. Keputusan akan lebih tegas, ketakutan akan lebih kecil, pikiran akan lebih tenang. Karena ketika Anda berpegang pada fakta, drama akan menghilang. Dan ketika Anda hidup dari kebenaran, Anda tidak perlu menghabiskan energi Anda untuk membayangkan masalah yang tidak ada. Anda membutuhkan kejelasan, bukan dugaan. Anda membutuhkan fakta, bukan ketakutan. Disitulah kedamaian mental Anda dimulai. Nomor 4. Gunakan dramatisasi untuk menonaktifkan dampak pikiran negatif. Pikiran Anda dapat mengubah ketidaknyamanan kecil menjadi tragedi Yunani jika Anda membiarkannya tanpa pengawasan. Satu kesalahan sederhana, satu tatapan acuh tak acuh, satu kata yang salah diartikan, dan tiba-tiba kepala Anda mulai membangun drama lengkap. Pasti dia berpikir buruk tentang saya. Saya akan gagal. Ini akan menjadi bencana. Yang menarik adalah bahwa sebagian besar dari pikiran itu tidak memiliki dasar nyata, tetapi terasa sangat nyata karena kita tidak mempertanyakannya. Kita hanya menerimanya dan membiarkannya meracuni kita. Sebuah teknik yang begitu kuat seperti yang tidak terduga adalah dramatisasi. Mengubah pikiran gelap itu menjadi adegan konyol dan berlebihan untuk menghilangkan kekuatannya. Dramatisasi bukanlah penyangkalan, tetapi strategi. Ini adalah tentang menghadapi suara pikiran Anda yang melebih-lebihkan dan mengalahkannya dalam permainan mereka sendiri. Ini adalah tentang melihatnya dengan ironi, tertawa padanya, dan dengan demikian mengurangi intensitas emosional yang dibawanya. Apakah Anda berpikir, pasti semuanya akan berjalan buruk? Ucapkan dengan suara aktor sinetron, dengan musik latar. Bayangkan hujan jatuh di atas Anda. Gerakan lambat, dramatisasi total. Oh tidak, email ini yang tidak dibalas berarti akhir karier saya. Begitu Anda melakukan itu, mantra itu akan patah. Anda menyadari betapa absurdnya pikiran Anda ketika Anda mengeluarkannya dari kepala dan mendramatisasikannya. Dan karena itu, Anda berhenti menganggapnya terlalu serius.
Tawa menghentikan kekakuan pikiran negatif dan mengembalikan perspektif kita. Ketika Anda memasukkan humor, otak Anda berubah frekuensi. Alih-alih terus memberi makan ketakutan, itu mulai melepaskannya. Humor menonaktifkan kortisol, hormon stres, dan mengaktifkan neurotransmitter seperti dopamin yang meningkatkan suasana hati. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya berulang kali. Tertawa, meskipun hanya selama beberapa detik, dapat mengubah keadaan emosional Anda. Dan jika tawa itu berasal dari tertawa pada diri sendiri dengan kasih sayang, efeknya bahkan lebih kuat. Jadi, laci kali pikiran Anda mulai melemparkan ide-ide bencana. Jangan beri makan mereka. Melebih-lebihkan, dramatisasi, ubah mereka menjadi komedi, bukan untuk mengejek diri Anda, tetapi untuk menghilangkan topeng kebenaran absolut, karena itulah yang mereka adalah, pikiran, bukan ramalan. Anda tidak perlu bertindak dari mereka, atau membiarkan mereka menyeret Anda. Anda bisa memilih untuk melihat mereka sebagai apa adanya, hanya ide-ide sementara, dan beberapa sangat konyol jika Anda memeriksanya dengan cermat. Setelah mendramatisasi, lakukan kebalikan dari apa yang dipikirkan pikiran itu mendorong Anda untuk lakukan. Jika pikiran Anda berkata, lebih baik tidak berbicara, Anda akan mempermalukan diri. Dramatisasi adegan itu, tertawalah, dan segera bicaralah. Jika pikiran Anda berkata, jangan keluar, sesuatu yang buruk akan terjadi, dramatisasi itu seolah-olah Anda adalah protagonis dalam film horor yang konyol, lalu keluar dengan percaya diri. Pemecahan pola itu tidak hanya melemahkan pikiran negatif, tetapi juga memperkuat kemauan Anda, karena Anda menunjukkan kepada pikiran Anda bahwa Anda yang memutuskan, bukan dia. Stoicisme sudah mengajarkan bahwa bukan hal-hal pada dirinya yang melukai kita, tetapi bagaimana kita menginterpretasikannya. Epictetus mengatakan bahwa orang tidak terganggu oleh fakta, tetapi oleh pandangan yang mereka miliki tentang fakta tersebut. Dan seringkali pandangan itu dicemari oleh melebih-lebihkan. Dramatisasi stoik bukanlah humoris, tetapi rasional. Melihat segala sesuatu seperti apa adanya, bukan seperti yang digambarkan emosi. Kami menambahkan humor sebagai alat, tetapi esensinya sama, mengurangi dramatisasi dari apa yang tidak pantas mendapatkannya. Ini bukan tentang menghindari pikiran negatif, tetapi tentang tidak mempercayainya secara buta. Menerapkannya adalah cara menyenangkan untuk mengambil kembali kendali, karena ketika Anda tertawa pada sesuatu, Anda membuatnya lebih kecil. Dan ketika Anda membuatnya lebih kecil, Anda berhenti hidup di bawah kendalinya. Anda bisa memulai hari ini. Setiap kali salah satu ide beracun itu muncul, alih-alih melawannya atau mempercayainya, ubah menjadi karikatur. Buatlah begitu absurd sehingga pikiran Anda berkata, "Oke, ini tidak masuk akal." Dan disitulah Anda menang. Dramatisasi mengingatkan Anda bahwa Anda memiliki kata terakhir, bahwa Anda bisa mengubah naskah internal dan tidak hanya menjadi aktor dalam drama mental yang sama, tetapi sutradara yang memutuskan kapan memotong adegan. Karena tidak ada pikiran yang dapat bertahan dari kekuatan kesadaran dan sedikit humor yang baik. Nomor 5. Hiduplah satu hari pada satu waktu. Pikiran Anda memiliki kebiasaan untuk melangkah lebih jauh, membayangkan segala sesuatu yang bisa salah, bulan depan, tahun depan. Dimulai dengan keraguan kecil, dan tanpa Anda sadari, Anda telah terjebak dalam labirin pikiran tentang masa depan yang belum ada. Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda tidak mencapai tujuan Anda. Jika Anda membuat kesalahan, jika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, tetapi dalam antisipasi yang konstan itu, Anda melupakan satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda kontrol saat ini. Hidup satu hari pada satu waktu bukanlah frasa indah untuk menghias agenda Anda. Ini adalah strategi bertahan emosional. Ini adalah pemahaman bahwa masa depan dibangun oleh momen-momen kecil yang dijalani dengan baik. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang akan terjadi dalam sebulan jika Anda bahkan tidak memanfaatkan hari ini. Ketika Anda sepenuhnya menyerahkan diri pada saat ini dan memberikan yang terbaik dengan apa yang Anda miliki, pikiran Anda tenang, energi Anda terfokus, dan hidup Anda teratur. Kecemasan hidup di masa depan, stres di apa yang belum terjadi, tetapi kedamaian ditemukan di sini. Dalam apa yang Anda lakukan sekarang, dalam tugas sederhana yang ada di depan Anda,
dalam percakapan yang sedang Anda lakukan, dalam langkah yang sedang Anda ambil. Karena Anda tidak dapat menyelesaikan semua masalah masa depan dari posisi Anda saat ini, tetapi Anda dapat menghindari menciptakan lebih banyak dengan kebiasaan khawatir yang tidak berarti. Jika Anda bangun di pagi hari, dan hal pertama yang Anda lakukan adalah memikirkan semua yang dapat berjalan salah selama sebulan, Anda akan kehilangan kejernihan, energi, dan motivasi. Tetapi jika Anda bangkit dan memutuskan untuk hanya fokus membuat hari ini berarti, Anda akan merasakan perbedaan segera. Anda akan merasa lebih kuat, lebih terfokus, lebih mampu, karena Anda tidak memikul beban masa depan yang belum datang. Anda hanya berjalan dengan saat ini, dan itu selalu lebih ringan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan ada di masa kini. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan jelas. Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya, jika perlu, dengan senjata rasional yang sama yang hari ini melindungi Anda dari masa kini. Artinya, khawatir tentang besok tidak membuat Anda lebih kuat atau lebih siap. Apa yang membuat Anda kuat adalah bertindak dengan integritas dan konsentrasi. Sekarang, jika hari ini Anda hidup dengan bijak, besok tidak akan membutuhkan Anda untuk merasa cemas sebelumnya. Jadikan setiap hari sebagai unit tertutup, seolah-olah itu adalah kehidupan lengkap dalam dirinya sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk hidup dengan tujuan, untuk mendekati tujuan saya, untuk berada dalam kedamaian. Kemudian, lakukanlah. Jangan melihat terlalu jauh ke depan, karena itu hanya akan memisahkan Anda. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa hari ini, dengan sumber daya yang Anda miliki hari ini. Anda tidak membutuhkan lebih dari itu. Keagungan tidak dicapai dalam satu lompatan ke masa depan. Itu dibangun langkah demi langkah, hari demi hari. Setiap kali pikiran Anda mencoba melangkah ke masa depan, bawa kembali. Bernapas. Lihat sekeliling, kembali ke tubuh Anda, kembali ke tugas yang ada di depan Anda, dan katakan padanya, saya tidak perlu mengetahui semua yang akan terjadi. Saya hanya perlu melakukan yang terbaik yang saya bisa sekarang. Kalimat itu seperti jangkar. Itu memusatkan Anda, mengingatkan Anda bahwa kekuatan ada di masa kini, karena hanya di sini Anda dapat memutuskan, bertindak, mengubah, membangun. Semuanya yang lain adalah asumsi. Hidup satu hari pada satu waktu, lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah komitmen untuk kesejahteraan Anda. Ini adalah cara untuk menghormati energi mental Anda. Ini juga cara untuk bersyukur, karena ketika Anda hidup sepenuhnya di masa kini, Anda mengatakan, saat ini penting. Dan ketika sesuatu penting, Anda merawatnya, memanfaatkannya, menghargainya. Jadikan ide ini sebagai praktik yang bukan hanya teori yang terdengar baik, tetapi sebagai cara hidup yang nyata. Setiap hari, fokuslah hanya pada hari itu. Setiap tindakan lakukan dengan niat. Setiap pikiran yang berguna untuk hari ini, bukan untuk hari esok, hipotetis yang mungkin tidak pernah datang. Dan Anda akan melihat bagaimana kecemasan berkurang, bagaimana produktivitas Anda meningkat, dan bagaimana pikiran Anda menjadi lebih tenang. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada pikiran yang sepenuhnya berada di sekarang. Nomor 6. Terima yang terburuk dan segera tingkatkan. Terkadang, apa yang paling membuat kita terhalang bukanlah apa yang sedang terjadi, melainkan apa yang kita takutkan bisa terjadi. Kita membayangkan yang terburuk dan, alih-alih menghadapinya, kita menolaknya, menghindarinya, dan penolakan itu menciptakan kecemasan, membuat kita ragu, membuat kita menunda, membuat kita hidup dengan perasaan ancaman yang konstan. Tetapi ada cara yang sepenuhnya berbeda untuk menghadapi ketakutan itu. Menerimanya. Bukan menyerah, tetapi menerimanya sebagai kemungkinan nyata dan dari sana mulai bertindak. Menerima yang terburuk tidak berarti Anda menyerah untuk memperbaiki keadaan. Sebaliknya, itu adalah cara paling kuat untuk memulai mengubahnya. Karena begitu Anda berhenti takut pada skenario terburuk, itu tidak lagi memiliki kendali atas Anda. Ini seperti melihat monster di mata dan berkata, jika Anda datang, saya siap. Dan ketika Anda melakukan itu, monster itu menyusut karena Anda tidak lagi memberinya makanan dengan ketakutan. Anda telah berhenti hidup dalam penyangkalan, dan itu memberi Anda kekuatan. Jika Anda mengalami situasi sulit, kehilangan,
kegagalan, ketidakpastian besar, dan pikiran Anda mulai dipenuhi dengan ketakutan, asumsi, dan pikiran bencana. Berhenti, bernapas, dan tanyakan pada diri Anda, apa yang terburuk yang sebenarnya bisa terjadi? Tulis jika perlu, lihat dengan jujur, dan kemudian terima. Katakan, jika ini terjadi, saya akan menghadapinya. Itu tidak akan menghancurkan saya. Mungkin menyakitkan, mungkin sulit, tetapi saya tidak akan menyerah. Penerimaan itu memutus rantai kecemasan, karena Anda tidak lagi berjuang dengan kenyataan. Anda siap untuk merespons, dan disinilah sesuatu yang kuat terjadi. Setelah Anda menerima yang terburuk, pikiran Anda bebas untuk fokus pada hal terbaik yang dapat Anda lakukan sekarang. Anda tidak lagi menghabiskan energi untuk menolak, tetapi untuk bertindak, mencari solusi, melangkah maju. Karena jika Anda bisa melihat hasil terburuk dengan jelas, Anda tidak perlu melarikan diri. Anda bisa bergerak dengan niat, dengan kejelasan, dengan keberanian. Anda tidak lagi terjebak oleh bagaimana jika, tetapi dipandu oleh apa yang harus saya lakukan sekarang. Para Stoik sering menerapkan latihan ini. Mereka menyebutnya premeditatio malorum. Membayangkan dengan tenang skenario terburuk untuk mempersiapkan diri secara mental, bukan dengan pesimisme, tetapi dengan kekuatan. Marcus Aurelius dalam meditasi-meditasinya menulis bahwa kita harus siap untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kemungkinan manusia, bahwa tidak ada yang boleh mengejutkan atau menakut-nakuti kita jika kita telah merenungkannya sebelumnya dengan tenang. Bagi mereka, menerima yang terburuk adalah tindakan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Anda juga bisa menerapkannya setiap hari. Dalam situasi apapun yang membuat Anda khawatir, lakukan latihan stoik ini. Bayangkan hasil terburuk. Terima tanpa dramatisasi dan kemudian bertindak segera untuk memperbaiki situasi. Jangan terlalu lama terjebak dalam penerimaan. Gunakan sebagai dorongan, karena penerimaan tanpa tindakan menjadi penyerahan. Tetapi penerimaan dengan tindakan menjadi kekuatan. Latihan ini tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga meningkatkan efisiensi Anda, membuat Anda lebih proaktif, lebih tegas, lebih tangguh. Anda tidak lagi menunggu sesuatu terjadi untuk bereaksi, Anda mengambil inisiatif. Anda sedang membangun, bahkan jika ada risiko kehilangan, Anda sedang menciptakan arah, bahkan jika tidak ada jaminan keberhasilan segera. Karena Anda memahami bahwa hidup bukan tentang mengontrol segalanya, tetapi merespons dengan kekuatan internal, apapun yang terjadi. Dan itulah yang mengubah kekhawatiran menjadi kekuatan, berhenti melawan apa yang mungkin terjadi, dan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Berhenti membayangkan skenario kekalahan, dan mulai merancang rencana tindakan. Karena bahkan jika yang terburuk datang, Anda sudah siap. Dan jika tidak datang, Anda telah hidup tanpa rasa takut. Anda telah bertindak dengan kejelasan. Anda telah menghemat waktu, energi, dan kepercayaan diri. Hidup dari filosofi ini tidaklah mudah, tetapi itu membebaskan karena melepaskan Anda dari jangkar ketakutan, karena mengajarkan Anda bahwa Anda tidak memerlukan jaminan eksternal untuk merasa kuat. Anda hanya perlu keberanian internal untuk menerima dan kemauan untuk memperbaiki. Begitulah cara mengatasi ketakutan. Begitulah cara mengubah pikiran. Begitulah cara hidup dengan kekuatan. Nomor 7. Kebijaksanaan yang diterapkan. Mengetahui tidaklah cukup. Memahami teori, mengenal ide-ide, bahkan menghafal frasa-frasa kuat. Semua itu tidak banyak berguna jika Anda tidak menerapkannya pada saat-saat yang benar-benar penting. Karena kebijaksanaan sejati tidak ada pada apa yang Anda bisa ulang, tetapi pada apa yang Anda bisa jalani. Anda bisa membaca tentang cara mengontrol pikiran Anda. Anda bisa belajar dengan menghafal bahwa bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda menginterpretasikannya. Tetapi jika ketika muncul pikiran negatif, Anda tidak melakukan apapun dengan pengetahuan itu, maka Anda tidak menggunakan kebijaksanaan. Anda hanya menyimpannya, dan kebijaksanaan yang disimpan dan tidak digunakan akan berkarat. Pikiran tidak berubah karena apa yang Anda tahu. Pikiran berubah karena apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu. Anda mungkin telah membaca semua buku, mendengarkan semua ajaran, mengikuti semua kursus, tetapi jika ketika emosi yang kuat datang Anda membiarkan diri Anda terbawa olehnya,
Anda belum melangkah melewati ambang antara memahami dan mengubah. Perbedaannya ditentukan oleh satu hal, tindakan sadar. Setiap kali Anda menerapkan ide yang Anda ketahui, Anda memperkuat penguasaan internal Anda. Setiap kali, di tengah kekacauan, Anda memilih untuk merespons dengan kejelasan, Anda melatih pikiran Anda. Setiap kali Anda mengubah impuls menjadi jeda, keluhan menjadi rasa syukur, penilaian menjadi pemahaman, Anda mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan yang diterapkan. Anda tidak perlu memiliki hidup yang sempurna untuk mempraktikannya. Sebenarnya inilah yang dimaksud. Menerapkan filosofi ketika Anda paling membutuhkannya. Ketika Anda frustrasi, lelah, marah, cemas, disitulah alat-alat itu menjadi berarti. Ketika muncul pikiran negatif, jangan terima sebagai kebenaran mutlak. Pertanyakan. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini berguna? Apakah ini benar? Apakah ini membantu saya maju? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jangan berjuang melawannya. Jangan memberinya energi Anda. Cukup amati, biarkan lewat, dan pilih untuk berpikir sesuatu yang lebih konstruktif. Anda juga bisa menggunakan ketidakberpihakan. Ingatlah bahwa Anda bukan pikiran Anda. Mereka melintas di pikiran Anda, tetapi tidak mendefinisikan Anda. Anda bisa melihatnya seperti awan yang melintas di langit, beberapa gelap, beberapa ringan, tetapi tidak ada yang permanen. Ketika Anda terlalu mengidentifikasi diri dengan apa yang Anda pikirkan, Anda kehilangan perspektif. Tetapi ketika Anda mengambil jarak, Anda bisa memilih dengan lebih baik bagaimana bertindak. Ruang antara pikiran dan reaksi Anda adalah tempat kebebasan berada, dan Anda hanya melatihnya jika Anda berlatih setiap hari. Stoicisme sangat jelas dalam hal ini. Ini bukan hanya tentang mengetahui apa itu kebajikan, tetapi tentang menghidupinya. Epictetus berkata, "Jangan katakan bahwa Anda seorang filsuf, bertindaklah seperti seorang filsuf." Bagi para Stoik, pengetahuan harus diuji dalam tindakan, ditempa dalam api kehidupan sehari-hari. Disiplin diri, refleksi, kemampuan untuk tidak terbawa oleh hasrat. Semua itu dibudidayakan dengan menghadapi tantangan melalui praktik konstan. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi, tentang mencoba berulang kali untuk merespons dengan kebijaksanaan. Meskipun Anda tidak selalu berhasil, karena dalam usaha itu terletak transformasi. Mulailah dengan hal-hal kecil. Ketika Anda bangun dan merasakan kemalasan mental untuk tetap di tempat tidur, ingatlah niat Anda untuk menguasai pikiran Anda dan bangkitlah dengan tegas. Ketika Anda dikritik dan merasakan dorongan untuk bereaksi, bernapaslah, amati emosi Anda dan pilih untuk merespons dengan tenang. Ketika Anda merasakan kecemasan atas sesuatu yang belum terjadi, bawa perhatian Anda kembali ke masa kini dan ulangi. Di sini dan sekarang saya memiliki kendali. Dan jika Anda gagal, jika Anda terbawa oleh emosi, jangan menghakimi diri Anda. Renungkan dan coba lagi, karena itu juga merupakan kebijaksanaan. Belajar dari setiap kesalahan, dan terus melangkah. Seiring waktu, praktik harian ini menjadi cara hidup. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang bagaimana menerapkan ajaran karena itu telah menjadi bagian dari diri Anda. Pikiran menjadi lebih jelas, kurang reaktif, lebih tenang, bukan karena Anda tidak memiliki pikiran negatif, tetapi karena mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atas Anda. Karena Anda sudah tahu bagaimana memperlakukannya, bagaimana mengelolanya, bagaimana melepaskannya. Dan itu adalah kebebasan. Bukan mengontrol segala sesuatu yang terjadi, tetapi memiliki penguasaan atas diri Anda sendiri ketika itu terjadi. Itulah tujuannya. Bukan hanya untuk tahu lebih banyak, tetapi untuk hidup lebih baik, mengubah pengetahuan menjadi alat praktis, menggunakan filosofi sebagai kompas, bukan sebagai dekorasi. Nomor 8. Buat rencana dan atur diri dengan disiplin. Perbedaan antara maju dengan jelas dan merasa kewalahan hampir selalu terletak pada satu hal, organisasi. Ketika kamu tidak tahu harus mulai dari mana, ketika kamu memiliki 1000 hal dalam pikiranmu, tetapi tidak ada yang konkret, ketika kamu membiarkan semuanya tergantung pada kebetulan, percaya bahwa suatu saat inspirasi akan datang, apa yang kamu dapatkan adalah kebingungan, stres, dan pemborosan waktu. Ini bukan tentang mengisi dirimu dengan tugas, tetapi merancang harimu dengan niat.
Karena hari yang direncanakan dengan baik tidak kaku. Itu membebaskan. Itu memberimu struktur, fokus, dan kontrol. Dan ketika kamu memiliki kontrol, kecemasan berkurang. Membuat rencana tidak berarti semuanya akan berjalan persis seperti yang kamu tulis. Itu berarti kamu memiliki arah, kompas, bahwa kamu tahu apa yang penting hari ini, apa yang bisa kamu tinggalkan untuk besok, dan apa yang harus kamu hilangkan. Pikiran yang tidak terorganisir melompat dari satu hal ke hal lainnya, mudah teralihkan dan cepat lelah. Tetapi pikiran yang disiplin, yang dipandu oleh rencana yang jelas, maju langkah demi langkah tanpa mempedulikan berapa banyak rintangan yang muncul, karena tahu kemana ia pergi, dan itu sepenuhnya mengubah permainan. Tidak cukup hanya memiliki niat baik. Disiplin tidak lahir dari motivasi spontan, tetapi dari komitmen terhadap apa yang sudah kamu putuskan untuk dilakukan. Dan untuk itu, kamu membutuhkan struktur, kalender, daftar tugas, blok waktu yang terdefinisi dengan baik, bahkan ruang untuk beristirahat dan terputus dari segala sesuatu. Semuanya harus berada di tempatnya bukan karena kamu kaku, tetapi karena kamu memahami bahwa energimu terbatas dan semakin teratur kamu, semakin baik kamu dapat menggunakannya. Salah satu kunci untuk mengatur dirimu dengan baik adalah memulai hari dengan jelas. Sebelum membiarkan dunia menyerapmu, duduklah dengan dirimu sendiri dan tanyakan, apa yang paling penting untuk saya lakukan hari ini? Prioritaskan. Jangan mulai dengan yang paling mudah, mulailah dengan yang paling berarti. Kemudian, distribusikan waktumu dengan bijak. Jangan isi agendamu sedemikian rupa sehingga kamu tidak bisa bernapas. Tinggalkan ruang untuk jeda, untuk hal yang tidak terduga, untuk dirimu. Karena jika kamu tidak menyertakan momen istirahatmu dalam rencana, kamu akan berakhir kelelahan dan kehilangan motivasi. Dan jangan lupakan sesuatu yang mendasar. Rencana bukanlah penjara, itu adalah panduan. Jika sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, jangan gunakan itu sebagai alasan untuk hancur. Sesuaikan, ubah arah, tetapi teruslah berjalan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang konsisten. Setiap hari kamu mengatur dirimu, kamu memperkuat kemampuanmu untuk memutuskan, dan setiap kali kamu memenuhi apa yang kamu tetapkan, meskipun hanya sebagian, kamu membangun kepercayaan diri internal. Dari sudut pandang stoicisme, disiplin dan organisasi adalah tindakan kebajikan. Para stoik melihat hidup sebagai serangkaian pilihan rasional. Marcus Aurelius tidak membiarkan harinya tergantung pada kebetulan. Ia merenungkan, mempersiapkan diri secara mental, dan mengatur energinya. Bagi mereka, hidup tanpa niat adalah menyia-nyiakan hal yang paling berharga, waktu. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk menghormati waktu selain hidup dengan keteraturan, tujuan, dan arah. Oleh karena itu, organisasi bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan, terutama jika kamu ingin tumbuh, jika kamu ingin maju dalam tujuanmu, jika kamu ingin menguasai pikiranmu. Karena pikiran yang tidak terorganisir mudah dimanipulasi oleh emosi, oleh lingkungan, oleh kekacauan. Tetapi pikiran yang disiplin yang dipandu oleh rencana yang baik, bertindak dengan jelas bahkan ketika ada kebisingan di sekitarnya. Jika kamu kesulitan mengatur diri, mulailah dengan dasar-dasar. Rencanakan hanya untuk hari berikutnya. 3 prioritas, 2 istirahat, 1 momen untuk merenung di akhir hari. Jadikan itu sederhana, tetapi lakukanlah. Dan ulangi. Jangan menunggu momen yang ideal. Jadikan keteraturan sebagai kebiasaan hingga menjadi bagian dari dirimu. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu tidak lagi mengejar produktivitas, kamu sedang menghidupinya. Ingatlah bahwa rencana yang baik tidak membatasi, tetapi membebaskan. Tidak membuatmu lelah, tetapi memfokuskanmu. Tidak mengurungmu, tetapi memberimu arah. Dan dengan arah, kamu dapat mengubah hari apapun menjadi langkah yang mantap menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih terkontrol atas dirimu sendiri. Karena itulah yang benar-benar penting. Bukan hanya melakukan lebih banyak hal, tetapi melakukannya dengan niat, dengan kesadaran, dan dengan disiplin. Disitulah perbedaannya. Disitulah kekuatannya. Nomor 9. Bangun kembali identitasmu berdasarkan kekuatan, bukan kelemahan. Cara kamu melihat dirimu sendiri adalah filter pertama yang kamu gunakan untuk mengalami segala sesuatu dalam hidupmu.
Jika kamu terus-menerus mengidentifikasikan dirimu dengan apa yang kurang, dengan kesalahanmu, dengan kegagalan masa lalu, kamu akan membatasi dirimu bahkan sebelum mulai. Ini seperti mengenakan kacamata yang patah. Setiap langkah yang kamu ambil akan terdistorsi oleh gambaran internal yang tidak mencerminkan potensi sebenarnya. Dan yang paling berbahaya adalah identitas menjadi ramalan. Apa yang kamu percayai tentang dirimu menentukan apa yang kamu izinkan untuk dicapai. Membangun kembali identitasmu bukanlah menyangkal apa yang telah terjadi, tetapi berhenti menyeretnya sebagai label. Jika kamu gagal, itu tidak berarti kamu adalah seorang yang gagal. Jika kamu melakukan kesalahan, itu tidak berarti kamu tidak bisa berubah. Jika kamu merasa takut, tidak aman, atau ragu, itu tidak berarti emosi-emosi itu mendefinisikan siapa dirimu. Apa yang mendefinisikanmu adalah apa yang kamu pilih untuk lakukan dengan semua itu. Karena semua orang memiliki luka, semua orang pernah jatuh, tetapi tidak semua orang memilih untuk bangkit dengan pandangan baru tentang diri mereka sendiri. Mulailah membangun dirimu dari kekuatanmu. Buatlah daftar hal-hal yang telah kamu capai, sekecil apapun. Ingatlah momen-momen di mana kamu menunjukkan keberanian, kesabaran, dan ketekunan. Momen-momen itu nyata, bukan ilusi. Mereka adalah bukti siapa kamu bisa menjadi. Dan ketika kamu melihatnya dengan perhatian, kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi orang baru. Kamu hanya perlu mengingat siapa yang sudah menjadi versi terbaikmu dan bertindak dari sana. Berhentilah mendefinisikan dirimu oleh kelemahanmu. Kamu bukanlah jumlah dari kesalahanmu. Kamu adalah jumlah dari pelajaranmu. Dan setiap kali kamu memilih untuk melihat dirimu dari kapasitasmu, pikiranmu mulai bekerja untukmu. Ini bukan lagi tentang berpura-pura percaya diri. Ini tentang bertindak dari identitas internal yang terasa nyata karena dibangun di atas kebenaran yang telah kamu alami. Kekuatanmu ada padamu, tetapi kamu perlu melihatnya, mengenalinya, dan mulai mendasarkan keputusanmu padanya. Bayangkan setiap pagi, kamu secara sadar memilih untuk mengingat kekuatanmu. Bahwa kamu bangkit dan, alih-alih berpikir, saya lemah, saya tidak terorganisir, saya tidak aman. Kamu memutuskan untuk mengatakan, saya memiliki ketahanan, saya memiliki kemampuan fokus, saya memiliki kecerdasan emosional. Mungkin saya belum sempurna, tetapi itulah yang sedang saya kembangkan. Dan jika kamu hidup dari pandangan itu, tindakanmu akan mulai selaras, energimu akan berubah, dan seiring waktu, kamu akan menjadi apa yang kamu latih setiap hari. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang kita putuskan untuk menjadi di hadapan apa yang terjadi pada kita. Epictetus berkata bahwa kuncinya adalah tidak membiarkan hal-hal eksternal menembus jiwamu. Kelemahanmu, kesalahanmu, kegagalanmu adalah peristiwa, bukan definisi. Pekerjaan yang sebenarnya ada di dalam dirimu, dalam membentuk dirimu dengan kebajikan, konsistensi, dan kekuatan karakter. Dalam memilih untuk bertindak dengan integritas, tidak peduli apa yang dikatakan masa lalu tentangmu, karena setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk membangun kembali dirimu. Bertindaklah seperti orang yang ingin kamu jadi, bukan seperti orang yang takut untuk menjadi. Jika kamu ingin disiplin, bertindaklah dengan disiplin. Jika kamu ingin percaya diri, lakukanlah apa yang akan dilakukan oleh orang yang percaya diri. Mungkin pada awalnya itu tidak terasa alami, tetapi itu tidak masalah. Karena dengan pengulangan identitas itu diperkuat. Ini bukan perubahan instan, tetapi sebuah proses. Tetapi jika kamu tetap teguh dalam bertindak dari kekuatanmu, diri baru itu akan menjadi stabil. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu lagi memaksakan kepercayaan diri. Kamu mulai hidup dari sana. Membangun dirimu dari kekuatan adalah keputusan yang diperbarui setiap hari. Ini bukan tujuan akhir, tetapi sebuah praktik. Dan ini bukan tentang mengabaikan bayanganmu, tetapi tidak memberinya peran utama. Kamu memutuskan siapa yang mengambil kendali. Dirimu yang terluka atau dirimu yang berani, versi dirimu yang bersembunyi atau versi dirimu yang maju. Dan keputusan itu mengubah ceritamu, masa sekarangmu, dan masa depanmu.
Pilihlah untuk melihat dirimu sebagai arsitek identitasmu, bukan sebagai korban masa lalumu. Bangunlah di atas apa yang membuatmu kuat, peliharalah apa yang membuatmu maju. Hidup dari siapa yang ingin kamu jadi, dan kamu akan melihat bagaimana identitas itu berhenti menjadi tujuan yang jauh dan mulai menjadi realitasmu. Nomor 10. Hindari orang-orang yang menguras energimu. Ada orang-orang yang, tanpa mengangkat suara atau melakukan satupun gerakan agresif, mampu memadamkan energimu. Mereka adalah kehadiran yang, ketika datang, segalanya menjadi lebih berat, lebih membingungkan, lebih padat. Bukan berarti mereka ingin yang buruk, tetapi mereka juga tidak percaya pada yang baik. Mereka mengeluh tentang segalanya, mengkritik semua orang, dan meragukan segalanya. Dan jika kamu tidak waspada, jenis mentalitas itu akan menular padamu, karena energi emosional itu menular. Jika kamu terus-menerus dekat dengan orang-orang negatif, pikiranmu mulai beradaptasi dengan tingkat pemikiran itu. Kamu mulai berpikir lebih kecil, meragukan lebih banyak, merasa takut untuk mengambil tindakan. Kenyataannya adalah tidak ada yang benar-benar terisolasi. Kita semua mudah dipengaruhi, terutama oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kamu menghabiskan waktu dengan seseorang yang melihat masalah di segala hal, yang tidak percaya pada pertumbuhan, yang membuat lelucon sinis tentang mimpimu, dan yang menemukan alasan daripada solusi, cepat atau lambat sikap itu mulai meresap ke dalam cara berpikirmu. Bahkan jika kamu disiplin, bahkan jika kamu memiliki tujuan yang jelas, pengaruh diam dari negativitas yang konstan itu bersifat korosif. Oleh karena itu, kamu perlu jujur secara brutal saat mengevaluasi lingkunganmu. Tanyakan pada dirimu, bagaimana perasaanku setelah menghabiskan waktu dengan orang ini? Apakah dia menginspirasiku atau menguras energiku? Apakah dia mendorongku untuk maju atau mengikatku di tempat yang sama? Apakah dia mengisi diriku dengan keraguan atau menularkan kemungkinan? Karena jawaban-jawaban itu bukanlah hal sepele. Itu adalah sinyal yang harus kamu dengarkan. Energi yang kamu bawa setiap hari terkait langsung dengan energi yang kamu serap dari orang lain. Menjauh dari orang-orang yang menguras energimu bukanlah tindakan egois, tetapi tindakan perlindungan mental. Ini bukan tentang membenci, bertengkar, atau mengecualikan dengan kesombongan. Ini tentang mengakui bahwa energimu terbatas dan bahwa setiap interaksi meninggalkan jejak. Menetapkan batasan yang jelas tidak berarti menjadi keras, tetapi berarti menjadi sadar. Itu berarti kamu tidak akan membiarkan negativitas orang lain mengendalikan narasi internalmu, bahwa kamu tidak akan beradaptasi dengan keluhan, kritik yang konstan, atau skeptisisme yang menyamar sebagai realisme. Dan setelah kamu mengidentifikasi orang-orang yang melemahkanmu, fokuslah pada menciptakan lingkungan di mana kamu bisa berkembang. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tidak hanya memberitahumu bahwa kamu bisa, tetapi juga menunjukkan dengan contoh mereka bahwa itu mungkin. Orang-orang yang menantangmu dengan pertanyaan cerdas, yang mendukungmu di hari-hari sulit, yang menginspirasimu untuk menjadi lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih berani. Kamu tidak perlu banyak orang. Cukup 1 atau 2 orang dengan energi yang nyata, dengan keyakinan dan visi. Stoicisme selalu menekankan pentingnya lingkungan. Seneca memperingatkan bahwa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang korup dalam pemikiran akan mencemari bahkan yang terkuat sekalipun. Dan Marcus Aurelius berbicara tentang seni untuk tetap teguh dalam kebajikan, bahkan ketika orang lain hidup dalam ketidakpedulian. Tetapi keteguhan itu juga dibangun dengan memilih pengaruhmu dengan baik, karena orang bijak tidak mengisolasi diri, tetapi juga tidak mencampuradukan diri dengan sembarang orang. Lindungi pikiranmu seperti seorang prajurit. Lindungi kekuatanmu. Kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang mentalmu. Kamu tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi kamu dapat mengontrol akses yang mereka miliki terhadap energimu. Kamu bisa terus berbagi dengan orang-orang yang sulit dengan penuh kasih, tetapi dengan batasan yang jelas. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Kamu hanya perlu memutuskan jenis lingkungan apa yang kamu butuhkan untuk berkembang, dan kemudian bertindak sesuai dengan itu, tanpa rasa bersalah. Ketika kamu mulai memilih hubungan yang memberikanmu energi, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu merasa lebih ringan, lebih kreatif, dan lebih fokus.
Keputusanmu menjadi lebih tegas, pikiranmu lebih jelas, karena kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk melindungi dirimu dari apa yang mengurasmu, tetapi menginvestasikannya dalam apa yang mendorongmu. Dan energi yang terakumulasi itulah yang memberimu dorongan untuk mencapai tujuanmu, untuk mempertahankan disiplinmu, dan untuk memulihkan kejernihan pikiranmu. Ingatlah ini selalu, lingkunganmu tidak menentukanmu, tetapi memang mempengaruhimu. Dan jika kamu memiliki kekuatan untuk memilih dengan siapa kamu berjalan, kamu juga memiliki kekuatan untuk memutuskan kemana kamu pergi. Jadi, jaga energimu seperti kamu menjaga kesehatanmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, dan buatlah hidupmu menjadi ruang di mana inspirasi menjadi norma. Nomor 11. Pentingnya melakukan yang terbaik dalam situasi apapun. Ada saat-saat di mana segalanya tampak melawan. Kamu berada dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai, dalam situasi pribadi yang sulit, menghadapi tantangan yang tidak kamu minta. Dan di tengah semua itu, sangat mudah untuk jatuh ke dalam keluhan, penerimaan, dan pemikiran, untuk apa saya berusaha jika tidak ada yang berubah? Tetapi disitulah karakter diukur, karena memberikan yang terbaik ketika segalanya berpihak padamu adalah mudah, tetapi melakukannya ketika segalanya sulit, ketika tidak ada yang memberi aplaus, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, itulah yang benar-benar mengubahmu dari dalam dan luar. Ketika kamu memutuskan untuk bertindak dengan keunggulan, bahkan dalam hal-hal kecil, kamu mengirimkan pesan yang sangat jelas, bahwa nilaimu tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada keputusanmu. Jika kamu berada dalam pekerjaan yang tidak kamu nikmati, jangan berhenti untuk memikirkan betapa kamu membencinya. Pikirkan tentang bagaimana kamu bisa melakukan bagianmu dengan integritas. Datanglah lebih awal, penuhi tanggung jawabmu, bersikaplah baik bahkan jika suasananya tidak demikian. Lakukan itu untuk dirimu, karena setiap tindakan dengan keunggulan, meskipun tampak tak terlihat, membangun karakter yang kuat, mentalitas yang disiplin, dan energi yang memisahkan dirimu dari yang lain. Kebanyakan orang ingin hasil tanpa komitmen. Mereka berharap merasa termotivasi untuk bertindak, tetapi sebaliknya. Ketika kamu bertindak dengan disiplin, bahkan tanpa keinginan, kamu menjadi tak terhentikan. Ini bukan tentang mencintai setiap tugas. Ini tentang mencintai orang yang kamu jadikan ketika kamu melakukan bagianmu dengan kehormatan. Apa yang kamu lakukan hari ini tanpa pengakuan, besok akan tercermin dalam peluang yang tidak terduga. Karena apa yang kamu berikan, meskipun dunia tidak melihatnya, alam semesta mencatatnya. Berikan yang terbaik darimu, meskipun tidak ada yang melihat, karena pada akhirnya saksi terbesar dari usahamu adalah dirimu sendiri. Dan itu mengubah hubunganmu dengan dirimu. Kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang dapat dipercaya, konsisten, dan berkomitmen. Identitas itu adalah yang membuka pintu bagimu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi seiring waktu, orang-orang yang disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab adalah yang membangun jalan yang kokoh, bukan karena keberuntungan, tetapi karena prestasi. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan keadaan, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bertindak di dalamnya. Epictetus mengatakannya dengan jelas, lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu sebaik mungkin, dan terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah. Itulah inti dari ajaran ini. Pekerjaanmu, usahamu, sikapmu. Itulah yang ada di bawah kekuasaanmu. Yang lainnya tidak. Jadi fokuslah pada apa yang tergantung padamu dan lakukan dengan baik. Lakukan dengan kekuatan, dengan martabat, dan dengan fokus, karena setiap kali kamu melakukannya, kamu menjadi lebih kuat secara mental. Jangan menyerah tanpa terlebih dahulu memberikan segalanya. Jika kamu akan mengubah arah, jangan karena melarikan diri, tetapi karena pilihan. Jangan tinggalkan situasi karena kamu frustrasi. Tingkatkan sikapmu, tingkatkan usahamu, dan kemudian dari tempat kekuatan itu, putuskan apakah saatnya untuk bergerak. Dengan cara ini, kamu tidak mengulangi pola meninggalkan setiap kali sesuatu membuatmu tidak nyaman. Dengan cara ini, kamu tumbuh, karena tidak ada yang berkembang dari kenyamanan. Transformasi terjadi ketika kamu memilih untuk memberikan yang terbaik darimu, bahkan ketika kamu tidak mau, bahkan ketika tampaknya tidak ada gunanya.
Dan sesuatu yang magis terjadi ketika kamu bekerja seperti itu. Energi kamu berubah, lingkunganmu merasakannya, hasilmu membaik, kamu menjadi orang yang menginspirasi kepercayaan, yang memancarkan keteguhan, dan itu membuatmu magnetis. Peluang tidak selalu muncul untuk yang paling berbakat, tetapi untuk yang paling berkomitmen. Dan komitmen itu dibangun dalam kegelapan, dalam usaha yang sunyi, dalam keputusan harian untuk tidak menyerah. Jangan menunggu kondisi menjadi ideal. Gunakan apa yang kamu miliki, di mana kamu berada, dengan apa yang kamu tahu, dan lakukan dengan keunggulan. Karena ketika kamu memberikan yang terbaik darimu tanpa memperhatikan apa yang ada di luar, hasilnya selalu adalah transformasi. Dan transformasi itu, cepat atau lambat, diterjemahkan menjadi kemungkinan baru, pintu baru, dan jalan baru. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena kamu telah memperolehnya. Karena kamu tidak pernah berhenti menanam, bahkan ketika tanahnya keras. Karena kamu memilih untuk hidup dengan tujuan, bahkan di hari-hari kelabu. Dan itu, sikap itu, adalah yang mendefinisikan kehidupan yang kuat. Nomor 12, metode Abra untuk mengelola pikiran negatif. Pikiran negatif muncul tanpa pemberitahuan. Terkadang mereka datang sebagai bisikan halus, lain kali sebagai teriakan yang mengguncang seluruh stabilitasmu. Mereka mengatakan bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak cukup, bahwa kamu akan gagal, dan jika kamu tidak melakukan apa-apa, jika kamu hanya membiarkan mereka bertindak seolah-olah itu adalah kebenaran, mereka akhirnya membentuk keadaan emosional dan perilakumu. Tetapi kamu tidak perlu melawannya. Ada cara yang jauh lebih cerdas dan efektif untuk mengelolanya. Metode Abra. Abra adalah proses 4 langkah yang membantumu merespons pikiran negatif tanpa terjebak di dalamnya. Langkah pertama adalah mengakui, yaitu mengenali. Jangan lari dari pikiran itu, jangan menyangkalnya, hanya amati. Saya memiliki pikiran bahwa saya tidak mampu, itu saja. Jangan mengubahnya menjadi drama atau kebenaran mutlak. Hanya akui sebagai apa adanya, sebuah pikiran. Dan pikiran bukanlah fakta. Mereka adalah peristiwa mental, bukan realitas yang tidak dapat diubah. Setelah itu, datanglah bernapas. Bernapas. Alih-alih membiarkan pikiran mengaktifkan sistem sarafmu, berhenti dan ambil napas dalam-dalam. Hirup melalui hidung, rasakan udara masuk. Buang perlahan, lakukan lagi. Tindakan sederhana bernapas dengan sadar mengirimkan sinyal ketenangan ke otakmu. Itu menghentikan reaksi otomatis. Ini adalah pengingat fisik bahwa kamu yang memegang kendali, bukan pikiran itu. Dan ketika kamu bernapas dengan niat, kamu kembali ke saat ini, di mana ketakutan tidak dapat menguasaimu. Langkah ketiga adalah melepaskan. Sementara kamu menghembuskan napas, lepaskan ketegangan yang terakumulasi. Visualisasikan pikiran negatif keluar dengan napasmu. Jangan menekannya atau mendorongnya dengan keras. Biarkan pergi dengan lembut. Katakan pada pikiranmu, terima kasih telah muncul, tetapi saya tidak membutuhkannya lagi. Kamu bisa membayangkan bahwa pikiran itu adalah awan yang mengapung jauh atau daun yang dibawa oleh sungai. Intinya adalah melepaskan, bukan menahan. Karena semakin kamu menahan pikiran, semakin banyak kekuasaan yang kamu berikan padanya. Tetapi ketika kamu membiarkannya pergi, kamu mendapatkan kembali ruang mentalmu, dan akhirnya menyelaraskan. Di sini kamu secara sadar memilih pendekatan baru. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa segalanya sempurna, tetapi memilih pikiran yang memberdayakanmu. Kamu bisa menggunakan afirmasi seperti, saya sedang dalam proses belajar. Saya memiliki alat untuk menghadapi ini. Atau hanya, saya hadir dan saya memiliki kontrol. Kamu tidak perlu agar pikiran baru itu menjadi luar biasa. Kamu hanya perlu agar itu lebih berguna daripada yang sebelumnya. Dan ketika kamu mengulanginya dengan keyakinan, kamu mulai membangun narasi internal yang berbeda. Proses ini tampak sederhana, tetapi sangat transformatif. Karena alih-alih terjebak bereaksi, kamu memilih untuk merespons. Alih-alih membiarkan pikiran negatif tumbuh tanpa kendali, kamu mengenalinya, bernapas, melepaskannya, dan beraliansi dengan sesuatu yang lebih baik. Ini adalah pelatihan, sebuah praktik, dan semakin kamu melakukannya, semakin mudah itu menjadi. Dari sudut pandang stoicisme, teknik ini sangat masuk akal.
Para Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengidentifikasi diri dengan semua yang kita pikirkan atau rasakan. Epictetus berkata, bukanlah hal-hal yang mengganggu kita tetapi pendapat kita tentang hal-hal itu. Metode Abra menghormati gagasan itu. Kamu tidak melawan apa yang kamu rasakan, kamu hanya mengamatinya, melaluinya dengan kesadaran, dan memilih jalan lain. Itulah pengendalian diri, itulah penguasaan batin. Latihlah ini setiap hari, tidak hanya ketika kamu merasa kewalahan, tetapi sebagai bagian dari rutinitas mentalmu. Mulailah dengan situasi kecil, sebuah komentar yang mengganggumu, sebuah ketidakamanan yang muncul saat melihat cermin, sebuah keraguan sebelum mengambil tindakan. Gunakan Abra, akui, bernapas, lepaskan, selaraskan, dan kamu akan melihat bagaimana pikiran-pikiran itu kehilangan kekuatan. Mereka tidak lagi mendominasi, mereka tidak lagi menghambatmu, karena kamu telah belajar untuk hadir. Kamu telah belajar untuk mengarahkan perhatianmu, dan kemana perhatianmu pergi, ke sana hidupmu pergi. Setiap kali kamu menerapkan metode ini, kamu memperkuat pikiranmu. Dan pikiran yang kuat bukanlah yang tidak memiliki pikiran negatif, tetapi yang tahu bagaimana memperlakukannya ketika mereka datang. Tidak menolaknya, tidak takut, mengamatinya, bernapas, dan mengubahnya. Begitulah cara membangun kebebasan batin yang sejati. Begitulah cara membudidayakan ketahanan. Begitulah cara melatih pikiran stoik dalam tindakan. Nomor 13. Menunda kekhawatiran. Pikiran, ketika tidak terlatih, memiliki kebiasaan mengganggu setiap momen dengan kekhawatiran baru. Kamu sedang bekerja dan muncul pikiran, bagaimana jika saya tidak berhasil menyelesaikan ini? Kamu sedang beristirahat dan ide bahwa sesuatu akan salah besok mengganggumu. Kamu sedang berbicara dan pikiranmu pergi ke masa depan, ke masalah yang belum datang, tetapi sudah mencuri ketenanganmu. Hidup seperti ini seperti membawa suara berisik yang konstan di dalam kepala, dan suara itu menguras energimu, mengalihkan perhatianmu, membuatmu terputus. Tetapi ada strategi sederhana dan efektif yang dapat membantumu mendapatkan kembali kendali. Menunda kekhawatiran. Ini bukan tentang mengabaikannya atau menekannya. Ini tentang memilih kapan kamu akan memperhatikannya. Karena kekhawatiran tidak harus menjadi tamu permanen dalam pikiranmu. Mereka dapat memiliki waktu kunjungan, momen dalam sehari di mana, jika kamu mau, kamu dapat memikirkan semua yang mengganggumu tanpa filter. Itu disebut waktu kekhawatiran, sebuah ruang singkat yang disengaja, di mana kamu mengizinkan diri untuk merasakan, merenung, dan mencatat jika perlu. Tetapi di luar waktu itu, aturannya jelas. Jangan khawatir. Begini cara kerjanya. Setiap kali muncul kekhawatiran sepanjang hari, alih-alih terjun ke dalamnya, katakan pada dirimu, ini akan saya lihat nanti di waktu kekhawatiran saya. Dan lepaskan. Ini bukan penekanan, tetapi pengelolaan. Karena kamu mengakui bahwa pikiran itu ada, tetapi kamu memutuskan kapan akan memperhatikannya. Itu mengembalikan kendali. Dan pikiran, ketika tahu bahwa ada momen yang ditentukan untuk khawatir, akan tenang. Itu tidak perlu membunyikan alarm sepanjang waktu. Ia belajar bahwa kamu yang memegang kendali. Ketika saat itu tiba, mungkin 15 menit di akhir hari atau ruang singkat sebelum tidur, duduklah dengan dirimu sendiri, dan biarkan semua ide mengalir. Kamu bisa menuliskannya, berbicara keras, atau hanya mengamatinya tanpa bereaksi. Seringkali, apa yang selama hari tampak sebagai ancaman besar, pada saat itu terdengar lemah, hampir konyol, karena kamu tidak lagi melihatnya dari urgensi, tetapi dari jarak. Dan jarak itu memungkinkanmu berpikir lebih baik, memutuskan dengan lebih jelas, dan seringkali menyadari bahwa tidak ada yang nyata untuk ditakuti. Efek akumulatif dari kebiasaan ini luar biasa. Kamu mulai memiliki lebih banyak ruang mental, lebih banyak fokus, lebih ringan. Kamu berhenti hidup terjebak di masa depan dan mulai benar-benar tinggal di saat ini. Produktivitasmu meningkat, suasana hatimu membaik, dan hubunganmu menjadi lebih dalam karena kamu lebih hadir. Semua itu karena kamu belajar untuk mengatakan pada pikiranmu, tidak sekarang, karena tidak semua pikiran pantas mendapatkan perhatianmu segera, dan tidak semua emosi perlu diproses pada saat yang sama ketika muncul.
Stoicisme mendukung praktik ini dengan mendalam. Para Stoik mengajarkan bahwa pikiran yang disiplin adalah yang memutuskan di mana harus fokus dan kapan harus melakukannya. Seneca berkata bahwa kita menderita lebih banyak karena imajinasi daripada karena kenyataan. Dan seringkali, kekhawatiran kita bahkan tidak didasarkan pada fakta konkret, tetapi pada skenario hipotetis. Menunda kekhawatiran itu bukanlah pelarian, tetapi kejelasan. Ini memberi izin untuk hidup sekarang dengan lebih ringan, mengetahui bahwa jika sesuatu memerlukan perhatianmu, kamu akan menanganinya pada waktunya. Selain itu, dengan memisahkan kekhawatiranmu dari sisa hari, kamu mulai melihat pola. Kamu menyadari bahwa banyak dari mereka terulang, tidak berkembang, dan hanya diberi makan karena kamu mengunjungi mereka kembali setiap jam. Ketika kamu mengumpulkan semuanya dalam satu ruang, mereka kehilangan kekuatan karena kamu melihat bahwa itu hanya pikiran, bukan realitas, bukan ancaman, hanya proyeksi, dan itu mengubah segalanya. Mulailah hari ini. Tentukan jadwal singkat untuk mengkhawatirkan. Bisa sebelum tidur atau tepat setelah makan malam. Ketika sebuah kekhawatiran mengganggumu di luar waktu itu, jangan berjuang melawannya. Hanya jawab, "Tidak sekarang, saya akan melihatmu nanti." Tuliskan jika kamu mau untuk mengingatnya, tetapi kembalilah ke saat ini. Kembalilah ke tugasmu, ke percakapanmu, ke napasmu, dan kamu akan melihat bagaimana, sedikit demi sedikit, pikiranmu berhenti berlari ke masa depan dan mulai beristirahat di sekarang. Karena kamu belajar memberi urutan pada pikiranmu, karena kamu memutuskan bahwa ketenanganmu tidak dapat dinegosiasikan. Nomor 14. Mengampuni diri sendiri. Kita semua membuat kesalahan, mengambil keputusan yang sekarang tidak akan kita ambil, mengucapkan kata-kata tanpa berpikir, dan melakukan tindakan impulsif yang akhirnya melukai diri kita atau orang lain. Dan yang paling sulit bukanlah kesalahan itu sendiri, melainkan cara kita memperlakukan diri kita setelahnya. Kita terus-menerus mengulangi apa yang kita lakukan salah. Kita menghakimi diri kita dengan keras dan berbicara kepada diri kita dengan kejam. Kita menjadi algojo bagi diri kita sendiri, dan hukuman mental itu tidak membuat kita lebih baik. Itu hanya membuat kita terjebak di masa lalu. Jika kamu benar-benar ingin maju, kamu perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri. Mengampuni diri sendiri bukan berarti membenarkan kesalahanmu atau membenarkan apa yang salah. Ini adalah melihat dirimu dengan kemanusiaan. Ini adalah mengakui bahwa kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan kesadaran, kedewasaan, dan alat yang kamu miliki pada saat itu. Ini adalah memisahkan apa yang kamu lakukan dari siapa dirimu. Karena keputusan buruk tidak menjadikanmu orang yang buruk. Dan menghukum dirimu selamanya atas apa yang kamu lakukan hanya memperdalam rasa sakit, tanpa memberimu kesempatan untuk memperbaiki, tumbuh, dan berkembang. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal itu. Pengampunan internal sangat terkait dengan kesehatan mental yang lebih baik. Orang-orang yang mempraktikkan belas kasih terhadap diri sendiri dan mengizinkan diri mereka untuk sembuh dari kesalahan mereka sendiri, memiliki lebih sedikit kecemasan, lebih sedikit depresi, dan ketahanan emosional yang lebih besar. Karena alih-alih tenggelam dalam rasa bersalah, mereka fokus pada belajar. Alih-alih terjebak dalam rasa malu, mereka melangkah maju dengan kerendahan hati. Perubahan fokus itu, dari kritik menjadi pemahaman, sepenuhnya mengubah hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Langkah pertama adalah belajar untuk mengamati kesalahan tanpa menjadikannya identitas. Jangan katakan, "Aku adalah bencana." Katakan, "Aku telah melakukan kesalahan." Gantilah penilaian dengan analisis. Tanyakan pada dirimu apa niat di balik tindakan itu. Apa yang kamu butuhkan dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Apa yang bisa aku pelajari dari ini agar tidak mengulanginya? Pertanyaan semacam itu tidak hanya menenangkanmu, tetapi juga memberimu pencerahan karena mereka tidak mencari hukuman. Mereka mencari kejelasan. Dan kejelasan adalah apa yang benar-benar menyembuhkan. Ketika kamu merasa kritik diri menguasaimu, bernapaslah. Letakkan tanganmu di atas hati dan ulangi sebuah frasa belas kasih terhadap diri sendiri. Sesuatu yang sederhana seperti, "Aku sedang belajar. Aku mengizinkan diriku untuk tumbuh melalui ini." Dan ya, pada awalnya mungkin terasa aneh, tidak nyaman, bahkan palsu.
Tetapi itu tidak demikian. Itu adalah tindakan cinta terhadap dirimu sendiri. Itu adalah pengingat bahwa kamu adalah manusia yang sedang dalam proses, bukan produk yang sudah jadi. Dan bahwa tumbuh melibatkan kesalahan, refleksi, dan mencoba lagi. Dari perspektif stoicisme, kesalahan bukanlah sesuatu yang harus menghancurkan kita, tetapi mengajarkan kita. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketika kamu menghadapi kesulitan, kamu harus melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih sebuah kebajikan. Jika kamu gagal, disitulah kesempatanmu untuk mempraktikkan kerendahan hati, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Para Stoik tidak bersikap lunak terhadap mediokritas, tetapi mereka juga tidak terjebak dalam rasa bersalah. Pendekatan mereka praktis, akui, perbaiki, tingkatkan, dan lanjutkan. Karena melanjutkan juga merupakan cara untuk menghormati apa yang telah kamu pelajari. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu bisa menggunakannya agar masa depan tidak menjadi pengulangan kesalahan yang sama. Dan itu hanya bisa kamu capai jika kamu berhenti menyiksa dirimu secara mental dan mulai memperlakukan dirimu seperti yang akan kamu lakukan dengan seseorang yang benar-benar kamu cintai. Apakah kamu akan mengatakan kepada orang itu bahwa dia tidak berguna? Apakah kamu akan mengulang setiap hari apa yang dia lakukan salah? Tidak. Kamu akan memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat untuk melakukan yang terbaik. Lakukan hal yang sama dengan dirimu. Setiap kali kamu memilih untuk memaafkan dirimu, kamu sedang membebaskan ruang mental. Kamu melepaskan beban yang tidak perlu kamu terus bawa. Kamu melangkah menuju versi dirimu yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih sadar. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa belas kasih, dan tidak ada pengembangan yang nyata tanpa pengampunan. Memaafkan dirimu bukan berarti melupakan, tetapi mengingat tanpa rasa sakit. Itu adalah melihat kembali tanpa merasa bahwa itu mendefinisikan nilai dirimu. Itu adalah menggunakan sejarahmu sebagai dorongan, bukan sebagai jangkar. Nomor 15. Kebahagiaan adalah pilihan, bukan konsekuensi eksternal. Kebanyakan orang menjalani hidup menunggu sesuatu yang eksternal terjadi untuk akhirnya merasa bahagia. Aku akan bahagia ketika aku mendapatkan pekerjaan itu, ketika aku memiliki lebih banyak uang, ketika aku menemukan seseorang yang memahamiku. Dan sementara itu, mereka menunda kedamaian, kebahagiaan, dan keseimbangan. Tetapi ada kebenaran yang tidak nyaman yang banyak orang tidak ingin terima. Kebahagiaan tidak datang dari luar. Kebahagiaan adalah pilihan, keputusan internal yang tidak tergantung pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk menginterpretasikannya. Ya, tentu ada keadaan yang mempengaruhi. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan atau melukis segalanya dengan warna merah muda. Ini tentang memahami bahwa, bahkan di tengah kekacauan, kamu dapat memilih bagaimana merespons. Kamu dapat membiarkan keadaan mendefinisikanmu. Atau kamu dapat memutuskan bahwa sikapmu akan lebih kuat daripada apapun yang terjadi di luar dirimu. Dan ketika kamu melakukan itu, ketika kamu secara sadar memilih untuk fokus pada apa yang kamu miliki, pada apa yang bisa kamu lakukan, pada apa yang ada dalam kendalimu, kamu mulai menemukan bentuk kebahagiaan yang tidak memerlukan kondisi sempurna untuk ada. Ilmu pengetahuan mendukung hal itu. Studi dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan rasa syukur, kesadaran, dan penerimaan mengembangkan rasa kesejahteraan yang lebih tahan lama dibandingkan mereka yang hidup mengejar pencapaian eksternal. Karena yang eksternal berubah, tetapi sikapmu dapat dilatih. Kamu dapat mengembangkan pikiran yang fokus pada apa yang dimiliki, bukan pada apa yang hilang. Pikiran yang menghargai hal-hal kecil. Pikiran yang tidak bereaksi secara otomatis terhadap segala sesuatu, tetapi merespons dengan kesadaran. Setiap pagi kamu memiliki dua pilihan. Memulai hari dari keluhan atau dari rasa syukur. Dari harapan atau dari penerimaan. Dan pilihan itu menentukan pengalamanmu secara keseluruhan. Kamu bisa memiliki daftar alasan yang tak ada habisnya untuk merasa kesal, frustrasi, atau kecewa. Tetapi kamu juga bisa menemukan alasan, meskipun kecil, untuk tersenyum, bersyukur, dan merasa hidup. Ini bukan sihir. Ini adalah pelatihan mental. Ini adalah mempraktikkan perubahan fokus itu setiap hari sampai itu menjadi cara barumu melihat hidup.
Ketika kamu memahami ini, kamu tidak lagi perlu menunggu segalanya sempurna untuk merasa baik, karena kamu menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi, dan itu membuatmu bebas. Bebas dari kondisi eksternal, bebas dari persetujuan orang lain, bebas dari masa depan yang tidak pasti, karena kamu tahu bahwa tidak peduli apapun yang datang, kamu dapat memilih sikap yang mendukungmu, dan itu lebih kuat daripada keadaan yang menguntungkan. Stoicisme mengajarkan hal ini dengan tegas. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu." Dia tidak mengatakan tentang hasilmu atau kepemilikanmu. Dia mengatakan tentang pikiran. Karena disitulah segalanya dimulai. Jika pikiranmu adalah penerimaan, rasa syukur, dan tanggung jawab, maka pengalamanmu akan seimbang. Tetapi jika pikiranmu adalah keluhan, perbandingan, dan perlawanan, hidupmu akan menjadi perjuangan yang terus-menerus. Bahkan, jika semuanya di luar tampak baik, praktikkan pilihan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sesuatu mengganggumu, berhentilah sejenak dan katakan, "Aku dapat memilih bagaimana merespons." Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, tanyakan pada dirimu, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Ketika kamu merasa bahwa tidak ada yang cukup, bernapaslah dan bersyukurlah untuk hal yang paling dasar. Untuk tubuhmu, untuk hari baru, untuk orang-orang yang ada di sana. Jangan meremehkan kekuatan tindakan sederhana ini, karena momen-momen keputusan internal inilah yang membentuk kesejahteraanmu yang nyata. Jangan menunggu hingga segalanya berada di tempatnya untuk mengizinkan dirimu merasa baik. Jangan menempatkan kebahagiaanmu di tangan waktu orang lain atau tujuan masa depan. Ambillah hari ini, klaim sebagai keputusan yang menjadi milikmu. Dan ya, akan ada hari-hari sulit, tetapi bahkan di hari-hari itu kamu bisa menemukan sudut ketenangan, percikan rasa syukur, pilihan sadar untuk tidak terjebak dalam kegelapan. Ketika kamu memilih untuk bahagia dari dalam, segalanya berubah. Energi kamu berubah, hubungan kamu berubah, fokus kamu berubah. Dan yang paling penting, kamu menemukan bahwa kamu tidak lagi perlu mengendalikan dunia untuk merasa damai. Karena kamu belajar mengendalikan satu-satunya hal yang benar-benar penting, sikapmu. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun darimu. Itulah kekuatan batin yang menopangmu, bahkan ketika segalanya gagal. Dan itu adalah kebebasan.